Baiklah pemirsa sekalian, sampailah kita kepada usaha merekonstruksi cerita si Pitung. Rekonstruksi ini kita ambil dari episode-episode sebelumnya yang telah bercerita panjang lebar tentang situasi geografis maupun cerita tentang sejarah masa lalu Batavia yang terkait dengan Cakung. Di samping itu, bahan rekonstruksi yang saya ambil adalah yang pertama adalah dari kutipan-kutipan berita-berita koran masa itu yang saya baca melalui koran-koran seperti Warta Kota yang 10 tahun yang lalu memuat cerita-cerita tentang Batavia. Dan kemudian yang kedua adalah kutipan-kutipan yang saya ambil dari para sejarawan dan budayawan-budayawan yang bercerita tentang si Pitung, yang menurut saya ada kesesuaian dengan apa yang saya dapatkan. Yang ketiga adalah dari karya seniman yang tidak ternyata namanya, yang menceritakan tentang si Pitung melalui lagu Rancak Si Pitung. Rancak Si Pitung itu seperti kita ketahui dibuat oleh seniman Betawi masa itu yang tidak tercatat namanya, yang menceritakan kisah si Pitung dari mulai petualangan sampai kematiannya. Yang berikutnya adalah dari cerita tentang Jiit. Jiit ini atau orang Belanda menyebutnya Jiih, itu sampai saat ini eksis ceritanya di Cakung. Jiit atau disebut orang sebagai Kong Jiit adalah sahabatnya Pitung, lahir di Kampung Kandang. Kalau Anda di Pasar Cakung, Anda menuju Cilincing Utara, maka Anda akan melewati Kampung Sukapura, Kampung Baru, Kampung Sukapura, Kampung Kandang, baru semper Cilincing. Dan di Kampung Kandang itulah Jiit dilahirkan. Jiit ini dengan si Pitung adalah masih kerabat, karena kakek si Pitung dan kakeknya Jiit itu adik kakak. Pada umur sekitar 10 tahun, Pitung, maksud saya Jiit, pindah dari Kampung Kandang ke Kampung Kayu Tinggi. Kemudian mereka bertetangga dengan Pitung, yang kemudian bersahabat hingga sampai dewasa mengikuti petualangan si Pitung pada akhirnya. Baiklah, rekonstruksi saya mulai. Pitung ketika kecil bernama Solihun. Solihun oleh teman-temannya dijuluki dengan julukan si Petung. Mengapa dijuluki si Petung? Karena postur badannya yang kekar dan kuda-kudanya ketika berlatih silat sangat kokoh, maka dia dijuluki si Petung. Petung itu adalah satu jenis bambu yang disebut bambu petung. Banyak ketika itu berada di Cakung dan sekitarnya. Bambu petung ini pohonnya tinggi besar, batangnya sangat besar. Kalau tertiup angin melambai-lambai seperti mau rubuh, tapi tidak rubuh karena lentur. Maka itulah dijuluki si Petung. Belanda tidak menyebutnya Petung tapi si Pitung karena faktor bahasa. Nah kemudian itu mempunyai ayah bernama Napiun. Orang menyebutnya Bang Piun. Bang Piun ini jagoan. Dia salah seorang mandor di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, Bang Piun ini singkat cerita, dia jatuh hati dengan gadis Nasrani, gadis beragama Nasrani di Kampung Tugu di Cilincing.
Singkat cerita pula, maka menikahlah Bang Piun dengan gadis Nasrani ini. Dan karena situasi tidak kondusif, perbedaan agama, sementara penduduk Cakung adalah Muslim, maka Bang Piun dan istri barunya ini pindah ke Kampung Sawah, di mana di Kampung Sawah itu bertempat tinggal komunitas penduduk yang beragama Nasrani. Mereka tinggal sampai akhir hayatnya. Nanti ada cerita bagaimana pertemuan Pitung dengan ayahnya. Nah, kemudian Napiun ini mempunyai adik bernama Napiudin atau disebut Haji Napiudin. Napiudin ini tinggal di Marunda sebagai nelayan atau sebagai nelayan pedagang, karena dia menangkap ikan dan dia juga sebagai pengumpul dan dia menjual ikan tersebut. Maka disebut juga dia Juragan Sero, atau Juragan Sero itu adalah juragan penangkap ikan. Kemudian dia punya adik yang bontot bernama Naipin. Orang menyebutnya Haji Naipin. Tinggal di Rawblong, berperan sebagai guru ngaji dan guru silat. Biasa di Cakung itu ada guru kampung yang mengaji, yang menerima murid-murid dari mana-mana, baik dari kampungnya sendiri maupun tetangga kampung. Itu biasa terjadi ketika saya masih kecil, dan itu adalah tradisi yang lama, tradisi yang juga termasuk mengikuti tradisi di zamannya Pitung. Nah, Napiun ini punya ayah bernama Junet. Junet ini disebut adalah kakeknya Pitung. Dipanggilnya Kong Junet. Nah, singkat cerita, ketika Napiun dan istri barunya pindah ke Kampung Sawah dengan tidak memberikan kabar, maka timbullah persoalan di keluarga Pitung. Ya, kita bayangkanlah bagaimana sedihnya ibunya Pitung, bagaimana kagetnya Pitung, ya Pitung kecil itu kaget, dan kemudian bagaimana kecewanya Kong Junet. Akhirnya Pitung diasuh oleh Kong Junet dan ibunya. Kong Junet sangat serius mendidik Pitung karena dia berharap agar Pitung tidak melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Nah, Pitung dididik silat, dididik tentang pelajaran-pelajaran, pengetahuan sejarah, diajak tempat-tempat bersejarah, diajak misalnya ke benteng Portugis di Cilincing, diajak main ke Kampung Tugu, diajak ke tempat pamannya Marunda, diajak ke tempat pamannya di Rawblong, diajak dan sebagainya, agar itu mempunyai wawasan. Dan pada periode itulah Pitung bersahabat dengan Jiit, sehingga dia menjadi satu perguruan. Pada periode ini dia menjadi satu perguruan dengan Pitung, Jiit ini. Nah, singkat cerita, terjadi peristiwa atau tragedi di mana Kong Junet terbunuh karena sebuah peristiwa balas dendam, yaitu ketika Junet muda waktu itu menjadi mandor di Pasar Burung di Mester Cornelis atau Jatinegara sekarang. Ketika itu terjadi pertengkaran antara jawara dari Cikeas bernama Bongkeng yang mendatangi salah seorang pedagang di bawah pengamanan Kong Junet. Ceritanya ini cerita tentang perselingkuhan, di mana Bongkeng menuduh pedagang itu membawa lari istri daripada si Bongkeng. Tapi karena Kong Junet merasa bahwa dialah yang penanggung jawab keamanan di pasar itu, maka dengan
berat hati dia membela pedagang itu dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Bongkeng. Singkat cerita, terjadilah perkelahian di mana Bongkeng dengan dua kawannya itu dikalahkan oleh Kong Junet, sehingga Bongkeng ini merasa dipermalukan. Mereka pergi dengan kecewa, dengan marah dan dendam. Dan dendam itu diselesaikan ketika Kong Junet sudah tua. Dan pembunuhan itu dilakukan di depan mata Jiit dan Pitung ketika mereka sedang berlatih di bulan purnama.